Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putri Skazarianda, NPM 19381 dari kelas H, mata kuliah Hukum Ekonomi, yang diampu oleh Ibu Tisni Santika. Baiklah, saya akan menganalisis aspek hukum ekonomi terkait film The Founder, yaitu kisah sang pelopor bola bala McDonald. Yang pertama yaitu aspek terkait hukum ekonomi yang terdapat dalam film The Founder. Yang pertama itu terdapat hak paten, yang kedua permodalan bisnis, yang ketiga rahasia dagang, dan yang keempat pendirian perusahaan. Selanjutnya regulasi atau hukum positif di Indonesia yang mengatur hal tersebut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang hak paten. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Selanjutnya, analisa singkat terkait film The Founder. Yang pertama yaitu terkait bagaimana Ray Kroc membuat kontrak kerja kalau McDonald tersebut milik Dick and Mac dan diubah menjadi bisnis franchise, dan gencar mencari orang-orang yang ingin bekerja sama dengannya menjadi franchise, dan terus berekspansi. Yang kedua terkait bagaimana Mac and Dick membuat revolutionary dari restoran mereka. Itu bisa dilihat ketika McDonald menghadirkan cara penyajian makanan yang berbeda. Selanjutnya terkait bagaimana membentuk partnership dalam pengembangan dan pendirian perusahaan. Itu yang pada awalnya Ray Kroc mengajak Mac and Dick untuk mengembangkan franchise McDonald. Namun Mac and Dick yang punya pikiran sempit menolak itu dengan alasan kualitas kontrol yang tidak menjamin. Dan ia mencoba membujuk mereka lagi dengan mengucapkan kata entrepreneur sejati. Selanjutnya terkait pengembangan bisnis. Dalam hal ini terlihat bagaimana Ray Kroc melakukan tugasnya sebagai CMO, yaitu Chief Marketing Officer, dengan membuka cabang franchise dan mengembangkan bisnisnya yaitu McDonald. Kemudian terkait bagaimana mempertahankan quality control. Dalam upaya penetapan kualitas standar produk atau jasa, sehingga keberhasilan bisnis sangat bergantung pada mutu produk. Selanjutnya terkait bagaimana menangani kesulitan keuangan. McDonald harus mendapatkan uang dengan menyewa atau membeli lokasi yang akan dijadikan outlet, dan kemudian menyewakan kembali kepada pembeli franchise dengan margin tertentu. Hal tersebut disetujui. Maka dari itu, Ray Kroc mendirikan anak perusahaan, yaitu Franchise Realty Corporation, untuk strategi baru ini. Selanjutnya itu poin-poin yang dapat dijadikan bahan informasi atau edukasi publik. Yang pertama, edukasi dalam sistem warabala mempunyai suatu hal yang abstrak yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, yaitu citra atau nama baik tertentu. Citra dan nama baik tertentu diperlukan dalam dunia bisnis, di mana unsur persaingan serta upaya merebut pasar pemegang amat besar. Kedua, eksistensi bisnis warabala itu telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan, serta telah mendapat pengakuan dari berbagai kalangan pelaku usaha dan pakar hukum bisnis, walaupun pengaturan perundang-undangannya belum ada. Kemudian, edukasi mengenai pentingnya menjaga kerahasiaan suatu produk. Tidak boleh merusak kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya. Dan ia juga sudah melanggar hukum, di mana ia sudah mencuri rahasia restoran McD tersebut. Selanjutnya, edukasi mengenai penentuan kualifikasi dalam merekrut franchise. Franchisor harus sangat berhati-hati dalam mengevaluasi dan menyaring calon franchisor. Karena itu, penting menetapkan kriteria, meneliti dan memastikan mereka memiliki latar belakang keuangan dan pengalaman dalam mengoperasikan suatu usaha. Kemudian, edukasi mengenai pentingnya tata letak atau layout dalam upaya peningkatan produktivitas dan efisiensi teori. Dalam hal ini, merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk mendapatkan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi atau operasi. Kemudian, edukasi mengenai penentuan lokasi dalam membuat suatu usaha. Pembelajaran ini dapat dilihat ketika Dick and Mac membuat stand McDonald di Arcadia. Tapi, di kota tersebut tidak terlalu banyak penduduk, dan kotanya pun sepi. Oleh karena itu, Dick and Mac membuat stand McDonald di San Bernardino, yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga stand McDonald tersebut ramai konsumen.
Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.